Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kami kelompok 1 dapat menyelesaikan presentasi kami dengan tepat waktu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Sigmund Freud. Saya Ananda Rizky Azhari sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Pemateri kedua yaitu Yolanda Rizka Simatupang dan pemateri ketiga yaitu Ulfa Zahra Hasibuan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa itu Sigmund Freud. Teori psikoanalisis menjadi teori yang paling komprehensif di antara teori kepribadian lainnya. Namun juga mendapat tanggapan yang paling banyak, baik tanggapan positif maupun tanggapan yang negatif. Menurut Freud sendiri, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat sadar atau konsius. Tingkatan ini adalah tingkatan kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, yaitu pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke dalam kesadaran itu sendiri. Yang kedua, yaitu prasadar atau preconscious, yang disebut juga dengan ingatan siap, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Isi preconscious berasal dari conscious dan dari unconscious. Materi tak sadar yang sudah berada di daerah prasadar itu bisa muncul kesadaran dalam bentuk simbolik, seperti mimpi, lamunan, salah ucapan, ataupun mekanisme pertahanan diri. Yang ketiga yaitu tak sadar atau unconscious, bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa kesadaran bukanlah abstraksi hipotetik tetapi kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu sendiri berisi insting, impuls, drivers yang bisa dibawa dari lahir. Maksudnya yang dibawa ketika lahir. Terus pengalaman traumatik yang biasanya terjadi pada masa anak-anak. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 metode struktural yang lainnya. Yang pertama yaitu the ID atau IS. Yang ID adalah sistem kepribadian yang asli dibawa sejak kita lahir. ID beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Bagi ID, kenikmatan itu yaitu keadaan yang relatif inaktif atau tingkat energi yang rendah. Sedangkan rasa sakit itu sendiri yaitu tegangan atau peningkatan energi yang mendapatkan kepuasan. Yang kedua yaitu the ego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menenangi the ego. Yang kedua yaitu the ego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita sehingga ego dapat beroperasi mengikuti prinsip realitanya. Dan yang terakhir yaitu belum ada lanjutannya. Terus ego adalah eksekutif. Ego adalah eksekutif atau pelaksanaan dari kepribadian yang memiliki 2 tugas utama. Yang pertama yaitu memiliki stimuli mana yang hendak direspon, dan yang kedua yaitu
insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhannya. Yang terakhir yaitu the superego. The superego itu sendiri adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Superego itu bersifat non-rasional dalam menurut kesempurnaan, menghukum dengan keras kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun yang baru dalam pikiran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yolanda Rizka Simatupang. Lalu ada mekanisme pertahanan atau defense mekanisme. Untuk kesadaran dan memberi kepuasan kepada impuls itu secara tidak langsung, mekanisme pertahanan ego atau ego defense mekanisme membantu dapat dilaksanakannya fungsi penolakan itu, sekaligus melindungi individu dari kecemasan yang berlebihan. Telah dijelaskan di depan pengertian identifikasi sebagai sarana ego dan superego memperoleh energi psikis dari ID. Konsep identifikasi sebagai mekanisme pertahanan sejalan dengan konsep ketika anak yang membentuk superegonya dengan menciptakan standar moral pribadinya meniru standar orang tuanya, itu berarti mencocokkan standar moral internal dengan standar moral eksternal. Baiklah, sekarang ada repsesi atau repsession. Repsesi adalah proses ego memakai kekuatan antithesis untuk menekan segala sesuatu, yaitu ide, insting, ingatan, dan pikiran yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran kita sendiri. Jelaskan tentang pembentukan reaksi atau reaction formation, tindakan defensif dengan cara mengganti impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls atau perasaan lawan kebalikannya. Dalam kesadaran, misalnya benci diganti cinta, rasa bermusuhan diganti ekspresi. Dan ada intelektualisasi atau intellectualization. Ego menggunakan logika rasional untuk menerima kateksis objek sebagai realitas yang cocok dengan impuls asli, mengatasi frustasi dan anxiety dengan memutarbalikkan realitas dan mempertahankan harga diri. Ada 5 macam intelektualisasi, yaitu rasionalisasi, isolasi, ingoing, menyaring perhatian, dan penolakan. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Menurut Sigmund Freud, tahap-tahapan kepribadian ialah teoritis pertama yang memusatkan perhatiannya kepada perkembangan kepribadian dan menekankan pentingnya peran masa bayi dan anak untuk membentuk karakter seseorang. Freud yakin bahwa struktur kepribadian sudah terbentuk pada usia 5 tahun, dan perkembangan kepribadian usia 5 tahun sebagian besar hanya merupakan elaborasi dari struktur tersebut. Berikut tahap-tahapan dalam perkembangan kepribadian. Yang pertama itu ada fase oral. Fase oral dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun. Tahap ini secara khusus ditandai oleh berkembangnya seorang anak atas ketergantungan mendapatkan perlindungan dari orang lain, khususnya anak kepada ibunya. Dan fase yang kedua itu ada fase anal yang dari usia 1 sampai 3 tahun. Menurut Sigmund Freud, pada masa ini tubuh yang sensitif adalah dubur, dan Freud yakin toilet training ialah bentuk mula anak tersebut belajar memuaskan ID dan superego sekaligus. Yang ketiga ini fase valis dari usia anak 3-6 tahun. Pada fase ini alat kelamin merupakan daerah erogen yang terpenting bagi anak, karena pada saat yang sama terjadi peningkatan gairah seksual anak kepada orang tuanya, yang mengawali berbagai pergantian kateksis objek yang terpenting. Perkembangan terpenting pada masa ini ialah timbulnya Oedipus kompleks yang diikuti fenomena
Castration anxiety yang didapat pada laki-laki dan perempuan sendiri. Penis envy. Yang keempat itu ada fase laten dari usia 6 sampai 13 tahun. Pada fase ini, anak mengembangkan kemampuan sublimasi, yakni mengganti kepuasannya dengan bidang intelektual, lebih ke ingin mencapai prestasi yang tinggi. Fase yang terakhir ini ialah fase genital dari usia 13 sampai dewasa. Fase ini dimulai dari perubahan fisiologis dan biokimia dalam diri seorang remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan dan perkembangan. Tanda-tanda seksual sekunder. Fase genital ini berlanjut sampai usia lansia, di mana puncak perkembangan seksual dicapai ketika orang dewasa mengalami kemasakan kepribadian.